Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Titin yang soleh dan soleha? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Untuk memudahkan keberkahan kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional secara runtun. Perlawanan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami berbagai penderitaan akibat penjajahan. Kondisi ini mendorong berbagai perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan ini digerakkan oleh kaum bangsawan, kiai, pedagang, hingga petani. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengangkat senjata. Akan tetapi, berbagai perlawanan tersebut mengalami kegagalan. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, hanya bergantung pada pimpinan. Yang ketiga, perlawanan belum terorganisir. Yang keempat, persenjataan yang digunakan masih tradisional. Dan yang kelima, pemerintahan kolonial Belanda menerapkan politik adu domba. Belajar dari kegagalan, pada awal abad ke-20, strategi perjuangan Indonesia mulai berubah. Perubahan tersebut ditandai dengan berkembangnya organisasi kebangsaan. Masa perjuangan baru ini disebut dengan masa pergerakan nasional. Organisasi-organisasi tersebut bergerak dalam bidang sosial, politik, dan pendidikan. Masa pergerakan nasional dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa awal pergerakan, masa radikal, dan masa moderat. Masa pergerakan nasional bangsa Indonesia ada 3. Yang pertama, pergerakan nasional pada masa awal pergerakan pada tahun 1908 sampai 1920. Yang kedua, pergerakan nasional pada masa radikal pada tahun 1920 sampai 1930. Dan yang ketiga adalah pergerakan nasional pada masa moderat pada tahun 1930 sampai 1942. Pertama, pergerakan nasional pada masa awal pergerakan pada tahun 1908 sampai 1920. Gerakan nasionalisme pada masa ini berorientasi memperbaiki kehidupan sosial dan budaya. Pada periode ini, nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik. Organisasi yang muncul pada masa ini yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indis Partij, dan Trikoro Darmo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang muncul di Indonesia. Pembentukan Budi Utomo dilatar belakangi ide dana pelajar yang dikemukakan oleh Dr. Wahid Sudirohusodo. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan Budi Utomo. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Yang kedua adalah pergerakan nasional pada masa radikal tahun 1920 sampai 1930. Organisasi yang terbentuk pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, masa pergerakan pada masa ini disebut masa radikal. Organisasi yang terbentuk pada masa ini antara lain Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga adalah pergerakan nasional pada masa awal moderat pada tahun 1930 sampai 1942. Berdirinya berbagai organisasi pada masa radikal mendorong pemerintahan Hindia Belanda bersikap represif. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi nasional di Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Organisasi Nasional Indonesia bersikap kooperatif atau bersedia bekerja sama sebagai dengan pemerintahan Hindia Belanda. Sikap ini dilakukan agar organisasi yang dibentuk tidak dibubarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi yang terbentuk pada masa ini diantaranya Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia ataupun GAPI. Selain organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut, masih banyak organisasi yang berdiri pada masa pergerakan nasional. Organisasi yang terbentuk bersifat kepemudaan, keagamaan, dan kedaerahan. Organisasi tersebut diantaranya Jam Islam Bon, Muda Kristen Jambi, Persatuan Umat Islam atau Persis, dan Majelis Islam Al-Indonesia atau MIAI. Demikianlah materi yang Bu Titin sampaikan. Silahkan anak-anak persiapkan LKS dan alat tulisnya. Setelah itu, anak-anak silahkan baca teks bacaan terkait tentang peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional. Yang kedua, masa awal radikal. Yang ketiga, masa moderat. Nah, setelah anak-anak membaca sampai selesai, silakan anak-anak jawab pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 8. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bu Titin jelaskan anak-anak dapat memahaminya. Jazakallahu khairan katsiran buat anak-anak Bu Titin yang soleh dan soleha. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum